jumpa lagi dalam video pembelajaran dengan Ibu Lasmi. Tetap semangat belajarnya ya, dan jangan lupa menyiapkan perlengkapan belajar seperti buku tulis, buku tema, pena, pensil, dan kertas APS. Di video kali ini Ibu akan memberikan tugas. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Informasi penting melalui aspek adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana berdasarkan teks bacaan. Anak Ibu bisa membuka buku siswa tema 2 halaman 109. Di situ ada teks bacaannya tentang tumbuhan beluntas. Kira-kira informasinya adalah apa manfaat beluntas bagi manusia? Di mana beluntas dapat hidup? Anak Ibu bisa menjawab informasi ini berdasarkan teks bacaan. Untuk mengembangkan informasi penting ini, kita harus memperhatikan kata baku. Kata baku digunakan dalam situasi resmi. Penulisan dan pengucapan sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Contohnya, kata tidak baku nasihat. Kata bakunya nasihat. Kata tidak baku apotik. Kata bakunya apotek. Kata tidak baku cuman. Kata bakunya cuma. Kata tidak baku gubuk. Kata bakunya gubuk. Kata tidak baku jadwal. Bakunya jadwal. Pada teks bacaan tadi, maka informasi pentingnya beluntas dimanfaatkan manusia sebagai pagar hidup. Maka manfaat hewan dan tumbuhan terkait habitatnya. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Pertama, penghasil bahan pangan atau makanan. Contohnya ayam diambil dagingnya, telurnya. Sapi diambil dagingnya, susunya, kulitnya. Yang kedua, penghasil bahan sandang atau pakaian. Hewan serat kepompong ulat sutra digunakan untuk membuat kain sutra. Bulu domba digunakan untuk membuat jaket dan kain wol. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Yang diambil kulit sapi dan kulit kerbau, dibuat menjadi kerajinan dompet, wayang kulit, ikat pinggang. Kemudian bulu angsa untuk membuat kok. Yang keempat, penghasil pupuk organik. Ini berasal dari kotoran berbagai jenis hewan. Contohnya ayam, sapi, kambing, kerbau, dan hewan lainnya. Yang keempat, penghasil tenaga. Contohnya kuda untuk menarik delman, kerbau untuk membajak sawah, gajah untuk mengangkat barang.
Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, dijadikan sebagai bahan makanan. Tumbuhan yang dijadikan sebagai bahan makanan itu adalah bagian batangnya. Contohnya tebu, bambu, sagu. Bagian daun, contohnya daun kangkung, bayam. Bunganya, contohnya kol. Bijinya, contohnya kacang hijau dengan beras. Yang terakhir, buahnya, contohnya pisang, jeruk, apel, anggur, dan masih banyak buah lainnya. Yang kedua, bahan sandang atau pakaian. Itu berasal dari tumbuhan serat kapas, enceng gondok, pelepah pisang. Semua tumbuhan ini dapat dijadikan untuk membuat pakaian. Yang ketiga, bahan bangunan. Yang diambil adalah kayunya. Kayunya seperti pohon meranti, pohon jati, pohon kelapa. Yang keempat, sebagai bahan obat. Nih contoh tumbuhannya jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare, kencur sama dengan jahe untuk mengobati batuk dan panas dalam. Yang kelima, bahan baku industri. Oke, contoh tumbuhannya yang adalah getah karet, dijadikan untuk membuat ban. Kelapa sawit itu industri minyak goreng. Kayu pinus itu bahan baku industri kertas. Getah pinus bahan baku untuk membuat cat. Yang keenam, bahan pewarna alami. Contohnya sawi dan pandan. Itu pewarna makanan warna hijau. Wortel pewarna makanan jingga. Kunyit pewarna makanan kuning. Yang ketujuh, menjaga kualitas air. Ini tumbuhannya adalah bakau. Bakau itu digunakan untuk menyaring air laut menjadi air tawar. Kita harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem hewan dan tumbuhan agar masyarakat tetap terpenuhi kebutuhannya, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, diperlukan persatuan dan kesatuan. Oke, kita lihat manfaat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, mengatasi perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Kedua, pembangunan nasional berjalan dengan lancar. Ketiga, mempermudah tercapainya tujuan nasional. Keempat, menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram dalam negara. Kelima, terjaganya keutuhan NKRI. Keenam, terwujudnya kehidupan yang seimbang, selaras, dan serasi antar sesama. Yang terakhir, pelaksanaan gotong royong
berjalan dengan lancar. Persatuan dan kesatuan tidak terlepas dari ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pasti anak ibu masih ingat kan? Makna ungkapannya, jika kita bersatu, kita akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi apapun sehingga terwujud kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Upaya yang dilakukan pemerintah dan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pinjaman nasional. Yang kedua, konferensi ekonomi. Ketiga, pembentukan badan perancang ekonomi. Yang keempat, rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Yang kelima atau yang terakhir, persatuan tenaga ekonomi. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat kita lihat pada pertunjukan sebuah tarian, yaitu tari indang. Pola lantai tari indang atau badindin adalah horizontal atau lurus. Para penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Bagaimana caranya? Salah satu caranya dengan membuat poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat tulisan berupa kalimat ajakan yang jelas dan komposisi gambar yang menarik. Contoh poster tentang melestarikan tumbuhan. Anak ibu bisa perhatikan ya. Posternya harus berisi kalimat ajakan dan gambarnya jelas serta menarik. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita ya anak ibu. Semoga video ini bermanfaat bagi anak ibu. Dan jangan lupa subscribe. Di sini ibu mau memberikan tugas. Buatlah poster tentang melestarikan hewan. Dikerjakan di kertas HPS. Kumpul tanggal 25 Agustus 2020. Sekian dan terima kasih.